Halo semua, selamat datang di video pembelajaran tentang perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER. Untuk hari ini kita akan membahas beberapa pembahasan di sini. Yang pertama ada identitas dari pengajar, kedua ada learning outcomes-nya dari video ini, ketiga ada referensi yang kita gunakan, keempat ada isinya, kelima kesimpulan dari video ini, dan terakhir ada penutup. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Danesa Renard Setiawan, NIM 250 1960846 dari jurusan accounting. Saya di sini berlaku sebagai ketua kelompok untuk proyek video pembelajaran ini. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Dila Suciwati. Jadi aku merupakan mahasiswi jurusan akuntansi di usia 2026. Jadi Untuk learning outcomes-nya sendiri dari menonton video ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan terkait PPh pasal 21. Kedua, menguasai langkah-langkah untuk mengimplementasikan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER. Untuk sumber atau referensi yang kita gunakan bisa dilihat kita mengambil dari beberapa website pajak dan juga dari PP-nya itu sendiri. Untuk lebih lanjut kalian bisa cari sendiri melalui link yang tertera di dalam layar. Oke, sekarang kita masuk ke learning outcomes pertama, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan terbaru dalam peraturan perpajakan terkait PPh pasal 21. Nah, pertama ada perubahan PPh pasal 21. Yang pertama, pada akhir tahun 2023, pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam perhitungan pajak untuk pegawai melalui PP nomor 58 tahun 2023 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata. Penerapan tarif efektif rata-rata ini memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 untuk setiap masa pajak. Tarif ini pun dimulai efektif berlaku mulai 1 Januari 2024 yang diatur dalam PP nomor 58 tahun 2023 dan PMK nomor 168 tahun 2023. Jadi apa sih definisi dari TER itu sendiri? TER ini merupakan tarif pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam 1 tahun pajak. Tarif ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan beberapa faktor, seperti penghasilan tidak kena pajak atau yang kita kenal sebagai PTKP, jumlah tanggungan, dan juga golongan gaji. Nah, untuk mengenali perubahannya lebih lanjut, pertama kita lihat tarif yang sudah lama digunakan, yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 UU HPP. Jadi di sini ada beberapa lapisan penghasilan kena pajaknya atau PKP. Dari 0 sampai 60 juta itu dikenakan tarif pajak 5%. Lalu 60 juta sampai 250 juta itu dikenakan 15%. 250 juta sampai 500 juta itu 25%. 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Dan untuk penghasilan kena pajak yang lebih dari 5 miliar itu dikenakan tarif pajak sebesar 35%. Oke, setelah tahu tarif pajak PPh 21 yang lama, sekarang kita akan membahas tentang tarif efektif rata-rata. Jadi di sini sebutannya juga ada tarif efektif bulanan karena TER ini dikenakan setiap bulan. Nah, gimana cara kerja tarifnya? Di sini ada beberapa kategori TER. Yang pertama yaitu TER A. TER A ini dikenakan untuk PTKP yang mempunyai status PTKP-nya itu TK0 atau juga TK1 dan juga K0. Masing-masing itu disesuaikan PTKP-nya dan juga jenis TER-nya. Di sini untuk TER A bisa dilihat untuk tarif-tarifnya mulai dari 0 sampai 5,4 juta itu dikenakan 0%, sampai yang lebih dari 1,4 M itu 34%.
Nah, untuk TRB ini dikenakan untuk PTKP yang mempunyai status PTKP TK2 dan K1 yang PTKP-nya itu jumlahnya 63 juta, dan juga TK3 atau K2 yang PTKP-nya itu sebesar 67,5 juta. Nah, di sini bisa dilihat di layar tarif untuk TRB ini mulai dari 0 sampai 6,2 juta penghasilannya itu dikenakan 0%, sampai juga dari lebih dari 1,405 miliar itu penghasilannya dikenakan 34%. Oke, untuk yang terakhir ada TRC. Ini untuk PTKP-nya yang K3 atau PTKP sebesar 72 juta. Di sini bisa dilihat dari 0 sampai 6,6 juta itu dikenakan tarif 0%, dan yang paling besar itu lebih dari 1,419 miliar itu dikenakan 34%. Jadi untuk kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai Learning Outcomes 2, yaitu menguasai langkah-langkah untuk mengimplementasikan perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan TER atau tarif efektif rata-rata. Selanjutnya untuk cara menghitung tarif efektif bulanan, jadi kita harus melalui beberapa step terlebih dahulu. Untuk step pertama, kita harus mencari PPh pasal 21 per masanya dari Januari sampai dengan November. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 21 masa dapat dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan bruto selama 1 bulan dikalikan dengan TER bulanan, di mana TER bulanan ini merupakan tarif dari wajib pajak tersebut didasarkan pada status PTKP. Kemudian langkah berikutnya adalah dengan PPh pasal 21 masa Desember. Untuk mencari ini, kita dapat mencari PPh pasal 21 selama 1 tahun terlebih dahulu. Untuk PPh pasal 21 setahun dapat dicari dengan cara penghasilan bruto setahun dikurangin dengan deductible expense, atau biasanya deductible expense-nya itu dalam bentuk biaya jabatan atau pensiun dikurangin sama iuran pensiun. Kemudian setelah dikurangin dengan deductible expense, dikurangi dengan PTKP. Kemudian untuk mencari PPh pasal 21 setahun, kita dapat langsung mengalihkan dengan tarif pasal 17 UU PPh. Selanjutnya untuk PPh pasal 21 masa Desember baru kita dapat cari dengan cara PPh pasal 21 setahun dikurangin dengan PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan November. Jadi untuk pengurangnya ini merupakan kumulatif dari masa Januari sampai dengan masa November. Untuk menghitung tarif efektif harian, jadi dapat menghitung berdasarkan lapisan penghasilannya. Yang pertama, untuk lapisan kurang dari 450.000 akan dikenakan tarif sebesar 0% atau tidak dikenakan pajak. Kemudian untuk penghasilan bruto harian antara 450.000 sampai dengan 2,5 juta, maka akan dikenakan sebesar 0,5%. Nah, untuk perhitungannya sebenarnya sederhananya tarif dikalikan dengan penghasilan bruto harian, baik yang lapisan di bawah 450 maupun yang di atas 450.000. Selanjutnya adalah contoh kasus dari Tuan R. Jadi untuk contoh kasusnya, Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan sebesar 10 juta serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulannya. Jadi Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan atau status PTKP-nya kawin 0. Nah, jadi untuk mencari PPh dari Tuan R untuk selama 1 tahun, pertama kita harus mencari
PPH dengan menggunakan TER dari bulan Januari sampai dengan November. Untuk PPH 21 masa Januari sampai dengan November, di sini diketahui Tuan R ini mendapatkan tarif sebesar 2%. Lalu untuk menghitungnya, tinggal 22% dikalikan dengan 10 juta, dimana 10 juta merupakan penghasilan bruto dari si Tuan R. Kita dapatlah untuk masa setiap bulannya dari Januari sampai November sebesar 200.000 per bulannya. Setelah kita mendapatkan perhitungan PPH masanya, kemudian kita mencari PPH untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun, caranya itu seperti yang ada di slide paling kiri. Jadi untuk perhitungan bulanan saat ini, gajinya adalah 10 juta. Biaya jabatannya dapat dihitung dengan cara mengalihkan 5% dengan total penghasilan bruto. Nah, untuk biaya jabatan sendiri mempunyai batas maksimal sebesar 6 juta per tahun atau sama dengan 500.000 per bulannya. Nah, untuk iuran pensiun per bulannya adalah 100.000. Kemudian untuk mencari penghasilan neto sebulannya dengan cara gaji dikurangin dengan deductible expense. Nah, jadi ketemu untuk penghasilan neto sebulannya adalah 9.400.000. Kemudian setelah kita menemukan penghasilan neto sebulannya, kita dapat mencari penghasilan neto selama 1 tahun, di mana untuk penghasilan neto setahun itu dapat dicari dengan cara mengalihkan penghasilan neto sebulan yang sudah kita cari sebelumnya dikalikan dengan 12. Dapatlah kita untuk setahunnya itu adalah 112.800.000. Setelah itu kita sudah mendapatkan penghasilan neto, lalu langkah selanjutnya adalah mencari PKP. Nah, untuk mencari PKP, kita harus mengurangkan dulu PTKP-nya. Untuk PTKP-nya sendiri, di sini dijelaskan dia itu statusnya kawin 0. Berarti untuk dirinya sendiri adalah 54 juta ditambah dengan tanggungan kawin atau status kawin sebesar 4.500.000. Jadi untuk PTKP si Tuan R adalah 58.500.000. Kemudian untuk penghasilan kena pajak kita dapat cari dengan cara mengurangi penghasilan neto setahun dengan PTKP setahunnya. Ketemulah 54.300.000. Kemudian setelah kita menemukan penghasilan kena pajak selama 1 tahun, kita baru bisa mencari PPH pasal 21 terutang selama 1 tahun ya. Nah, di sini karena dia itu lapisan tarifnya itu di bawah 60 juta, maka dia hanya dikenakan sebesar 5%. Di mana 5% dapat langsung dikalikan dengan PKP-nya sebesar 54.300.000 dan ketemu sebesar 2.715.000 rupiah. Kemudian untuk PPH pasal 21 per bulan Januari sampai Desember, setelah kita hitung selama 1 tahun itu ternyata sebesar 226.250 rupiah. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung PPH 1 tahun dan menggunakan TER juga tadi dari Januari sampai dengan November, baru kita dapat mengurangi nih 2.715 dikurangi dengan 200.000 dikalikan dengan 11. Dan di sini hasilnya itu adalah untuk PPH pasal 21 masa Desember 515.000. Seperti itu teman-teman untuk perhitungan PPH pasal 21 dengan menggunakan TER. Untuk kesimpulannya, jadi untuk pemberlakuan tarif efektif rata-rata atau TER membawa dampak yang signifikan dalam sistem perhitungan PPH pasal 21 di Indonesia. Jadi meskipun TER dan skema penghitungan pajak lainnya seperti PP nomor 58 tahun 2020
dapat memudahkan penghitungan upah bulanan dan harian, namun di dalam implementasinya tidaklah tanpa tantangan. Jadi adanya skema tarif rata-rata yang diterapkan pada setiap kategori serta perlunya penyesuaian kembali sistem perusahaan, terutama bagi yang menggunakan sistem otomatis seperti software payroll, menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan akan adaptasi. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penting bagi karyawan dan perusahaan untuk memahami dengan baik aturan yang berlaku serta memilih dan menggunakan software payroll yang terus diperbarui sesuai dengan regulasi pajak terbaru. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk perubahan yang akan datang dan mengelola dampaknya secara efektif. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa.